Indonesia's arsenal urgently needs updating. Despite a comparatively small defense budget, Jakarta has secured advanced fighter jets, modern warships, and long-range missiles, moves usually reserved for far wealthier nations. Banyak media asing kini menyoroti Indonesia. Mereka heran, bahkan tercengang, melihat bagaimana negeri ini bisa membeli begitu banyak alutsista modern. Padahal anggaran pertahanannya justru tergolong terbatas. Pertanyaan yang muncul di luar negeri pun sama. Bagaimana mungkin Indonesia dengan budget sekitar 20 miliar dolar mampu mendatangkan jet tempur Rafale, fregat Eropa, hingga rudal strategis, sementara negara lain dengan anggaran lebih besar justru tidak selincah itu? Fenomena inilah yang membuat Indonesia kembali jadi bahan perbincangan. Sebuah negara kepulauan yang anggarannya terbatas, tapi langkah belanja militernya justru berani dan efektif. Lalu, apa sebenarnya rahasia di balik kecerdikan pemerintah Indonesia dalam mengatur strategi pengadaan alutsista? Mari kita bahas secara mendalam. Media asing heran dengan Indonesia. Sejumlah media asing menuliskan keheranannya. Dengan anggaran pertahanan yang hanya sekitar 20 miliar dolar pada tahun 2025, Indonesia dianggap tidak mungkin bisa belanja besar-besaran. Sebagai perbandingan, Australia menggelontorkan lebih dari 40 miliar dolar Amerika Serikat per tahun, sementara Singapura, negara kecil dengan populasi hanya 6 juta jiwa pun bisa mencapai 24 miliar dolar. Namun, justru Indonesia yang mencuri perhatian. Pesawat tempur Rafale resmi dipesan. Fregat modern Eropa ikut masuk kontrak. Rudal-rudal strategis mulai berdatangan. Bahkan, program kapal selam baru terus digenjot. Di mata pengamat luar negeri, ini terlihat seperti anomali. Bagaimana mungkin sebuah negara dengan budget yang terbatas justru mampu melakukan akuisisi alutsista yang begitu beragam dan berani? Inilah pertanyaan yang kini ramai dibicarakan, dan jawabannya ternyata tidak sesederhana angka di atas kertas. Kecerdikan strategi Indonesia. Rahasia pertama ada pada strategi. Indonesia jarang membeli alutsista secara tunai penuh, melainkan lewat skema pembayaran bertahap atau pinjaman luar negeri dengan bunga rendah. Model ini membuat belanja besar bisa dicicil tanpa langsung membebani APBN. Selain itu, Indonesia piawai memanfaatkan offset industri. Artinya, setiap kontrak besar selalu disertai kewajiban transfer teknologi atau kerjasama produksi dalam negeri. Dari sinilah PT PAL bisa ikut dalam pembangunan fregat, PT Dirgantara Indonesia dilibatkan dalam produksi pesawat, hingga industri pertahanan swasta diberi ruang masuk ke rantai suplai global. Diplomasi juga memainkan peran penting. Indonesia mampu menekan harga melalui kompetisi antar pemasok, serta memanfaatkan posisi strategisnya sebagai negara non-blok dan pasar besar. Tidak jarang, negara produsen rela menawarkan paket harga khusus demi bisa masuk ke pasar Indonesia. Dengan kecerdikan seperti inilah, setiap dolar pertahanan Indonesia bisa diperas maksimal. Hasilnya, meskipun budget terbatas, alutsista yang berhasil didapatkan justru variatif dan bernilai strategis. Menentukan prioritas dengan cermat. Indonesia juga tidak asal belanja. Setiap akuisisi alutsista selalu ditentukan oleh prioritas strategis, bukan sekadar gengsi atau keinginan sesaat. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, prioritas pertama jelas ada di pertahanan laut dan udara. Karena itu, pembelian fregat modern, pesawat tempur, serta rudal jarak menengah menjadi fokus utama. Semua diarahkan untuk menjaga ruang udara, laut lepas, hingga jalur vital perdagangan internasional yang melintas di sekitar Nusantara. Untuk darat, Indonesia memilih langkah yang lebih realistis. Daripada membeli tank tempur super mahal dalam jumlah besar, TNI AD memperkuat kendaraan tempur lapis baja, artileri, dan drone tempur, yang biayanya lebih terjangkau namun tetap relevan untuk kebutuhan modern. Dengan pola pikir ini, setiap rupiah anggaran dipakai untuk alutsista yang benar-benar menunjang posisi Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus poros maritim dunia. Inilah alasan mengapa, meskipun terlihat kopong di beberapa lini, Indonesia justru lebih fokus memperkuat titik-titik vital yang dianggap paling penting. Sorotan media asing, kagum sekaligus skeptis. Media asing pun terbelah dalam melihat langkah Indonesia. Sebagian menulis dengan nada kagum, menyebut Jakarta berhasil melakukan keajaiban belanja militer di tengah keterbatasan anggaran. Mereka menilai strategi diplomasi, skema pembayaran, hingga offset industri yang dijalankan Indonesia sebagai contoh cerdas bagi negara berkembang lainnya. Namun, tidak sedikit pula yang bersikap skeptis.
Mereka menyoroti bahwa sebagian kontrak masih bergantung pada pinjaman luar negeri, sehingga menimbulkan risiko beban utang jangka panjang. Ada juga yang menyebut bahwa meskipun Indonesia berhasil membeli banyak alutsista, sebagian di antaranya belum sepenuhnya lengkap dalam hal persenjataan atau amunisi, sehingga dianggap masih setengah matang. Dari sinilah muncul perdebatan, apakah Indonesia benar-benar sedang memperkuat pertahanan dengan cerdas, atau sekadar memperindah etalase alutsista? Namun, yang jelas, fakta bahwa banyak media asing memberi perhatian khusus sudah menjadi bukti bahwa strategi Indonesia berhasil mencuri sorotan dunia. Kecerdikan di balik keterbatasan. Pada akhirnya, jawaban atas rasa heran media asing cukup jelas. Indonesia memang tidak memiliki anggaran sebesar Australia atau Singapura. Namun dengan kecerdikan strategi, diplomasi yang luwes, serta prioritas yang tepat, setiap dolar pertahanan mampu dimaksimalkan. Benar, ada tantangan. Beberapa kontrak masih bergantung pada pinjaman, ada alutsista yang belum lengkap persenjataannya. Tetapi jika dilihat secara keseluruhan, arah kebijakan pertahanan Indonesia menunjukkan konsistensi, memperkuat TNI dengan cara yang realistis dan cerdas. Bagi bangsa ini, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti. Justru dari keterbatasan lahir kreativitas dan keberanian mengambil langkah-langkah strategis. Inilah yang membuat dunia luar menoleh. Indonesia mungkin bukan negara dengan anggaran terbesar, tapi kecerdikannya dalam belanja militer telah membuktikan bahwa kekuatan tidak selalu diukur dari besarnya uang, melainkan dari kemampuan mengelola setiap peluang dengan tepat. Dan disitulah letak kekuatan sejati Indonesia.